Selamat siang, kembali lagi bersama saya Yoga Sido dari channel Yoga Sido ya. Kali ini melakukan car vlog lagi ya. Ya, jadi ini waktunya pulang dari Jember ke Surabaya. Cuman aku nggak ngeliputnya sampai exit tol Surabaya. Hari ini tanggal 19 Juni ya, Juni bulan ke-6 2026, jamnya jam 10 lebih 6 ya. Ini sebenarnya berangkatnya itu mulainya dari jam 8 pagi, cuman kan kita nyari makan di Jember itu keliling. Yang jam 6 itu yang buka pagi itu dikit banget ya, nggak ke Luminto, nggak yang di belakang hotel, nggak. Jadi nyari-nyari dan ketemu tempatnya nyoba di Padang, di dekatnya stasiun Jember. Nah, di situ ada tempat makan namanya Taman Salero, tempat makannya ya. Bukanya pagi, karena pagi dan masih sepi, jadi ya tempat makannya kayak kurang rame gitu ya. Taman Salero deketnya sama Kalok Jember juga. Di sana ada tempat makan Padang gitu, namanya Taman Salero. Nah, setelah makan di Taman Salero, sarapan di Taman Salero, terus balik lagi ke kos, turunin barang-barangnya dan ditinggal di sana, dan baru jam 10 kita keluar ke Surabaya. Nah, ini adalah terminal Jembernya ya, terminal angkutan umum, bus dan bemo, namanya Terminal Tawang Alun, tapi yang ini ya, yang gedung A-nya ya. Tuh gede banget ya. Belum kesana sih, belum, cuman itu aja. Taunya di hari kemarin itu ya banyak bus-bus yang keluar masuk gitu. Ternyata di situ terminalnya gitu. Kalau di Surabaya kan namanya kan Bungur Asih. Kalau di sini kan di Jember Tawang Alun gitu ya guys ya. Oh ya guys, nanti kita ngelewatin banyak ladang tebu ya. Di Jember itu banyak yang nanam tebu. Otomatis banyak juga truk yang ngangkut tanaman tebu. Hati-hati kalian kalau pas-pasan sama truk terkait gitu ya, soalnya beberapa itu kebanyakan ya yang kita temui itu kalau nyetir itu rada ngawur. Jadi ya, kalau kalian, apalagi kalau kalian ke sini pakai motor itu harus waspada lah ya. Agaknya sih ngalah gitu aja sama truk-truk ya, daripada kenapa-kenapa ya. Mobil sih aman, kalau motor ya ini bahaya. Ya mementingkan keselamatan aja lah gitu. Ini banyak truk-truk lagi parkir di tempat parkiran umum ya, pinggir jalan ya. Kalau kalian protes ya, jangan parkir di depan rumah, nanti menghalangi jalan. Nah, ini kalau truk ini gimana ya guys ya? Mungkin normal lah ya kalau di sini ya, sudah ada tempatnya. Soalnya dia kan parkirnya kan tuh di pasir, bukan di tengah jalan, nggak sampai menutupi jalan umum gitu ya guys ya. Cuman nanti di selama perjalanan beberapa ada yang sampai makan jalan guys, sampai makan lajur motor gitu ya. Nah, ini apesnya kalau kalian keluar kota itu, ini ada bus, tapi ini alhamdulillahnya ya busnya nepi juga, di kita bisa nyalip bus gitu. Yang nggak enaknya kenapa? Ini pandangan ke depannya rada susah kalau misal busnya nggak minggir ke kiri gitu, kayak di video ini. Jadi selama perjalanan kita pandangannya ditutup sama bus, tapi alhamdulillahnya busnya menepi ke kiri buat nurunin penumpang kayaknya itu ya, atau nggak makan orangnya. Jadi nanti ke depannya kita melewati jalan yang satu arah lagi ya. Jadi dari Jember, kita keluar dari Jember lurus terus gitu ya. Nah, lurus terus sampai ketemu jalan satu arah, jadi nggak dua arah ya. Kalau ini masih dua arah, tapi nanti satu arah kita sampaikan gitu. Mumpung lagi nungguin ya jalan yang satu arah semuanya, ini aku mau ngobrolin tentang Jember. Jember menurut saya tuh udah ya enak aja gitu, banyak makanan yang enak-enak, terus jalannya rapi, mulus gitu ya, dan jarang ada polisi tidur, apalagi jarang ada speed trap, terutama yang di depannya militer di kodim itu ya. Itu kan biasanya kalau di Surabaya depan kodim itu mesti ada duduk-duduknya gitu loh.
jalannya nggak rata banget, jadi biar orang-orang nggak pada ngebut, tapi nyatanya di Jember jarang yang ngebut ya. Habis itu juga keluar malam-malam kita jarang yang ngebut, nggak ada orang yang ngebut, itu aneh banget. Maklum kalau orang Surabaya tuh banyak orang ngebut ya, di Kertajaya tuh biasanya tuh, kalau di Jember nggak ada ya, nggak ada sama sekali. Terus untuk yang pakai knalpot brong itu sangat minim sekali, di Jember tuh nggak ada. Sama ada satu kritikan lagi buat Kabupaten Jember, untuk sign system atau sistem penanda seperti nama jalan, nama gang, dan petunjuk arahnya itu kalau bisa ya digedein lagi ukurannya, karena nggak semua orang itu bisa tajam ya penglihatannya ya, termasuk saya. Jadi kalau ngeliat penunjuk arah kayak papan ijo-ijo yang di jalan dulu, kalau ke kiri kemana, ke kanan kemana, yang di atas ya kan ada itu papan kayak gitu, nah itu gedein lagi. Kalau ada denah panahnya itu juga gedein lagi gitu aja. Sama untuk nama gangnya kalau bisa lebih besarin lagi ukurannya gitu ya. Tahu dari mana? Karena kemarin pas waktu aku ke Jember itu kan nyari dua alamat bengkel YouTuber ya, AGM sama HND Garage gitu ya. Dua-duanya tuh favorit aku dulu waktu COVID ya, bingung mau nonton apa, ya udah nonton dua channel itu. Nah pas ada yang bahas Supra, aku langsung klik aja, soalnya motorku Supra ya guys ya. Jadi nambah-nambah ilmu lah dikit-dikit gitu ya guys. Kalau motorku kenapa gitu, jadi tahu lah masalahnya sama tahu cara memperbaikinya gitu. Mana bang itu jalannya yang jadi satu arah? Belum ya, belum sampai, karena kalau dilihat dari Google Map, jarak dari alun-alun Jember ke alun-alun Tanggul yang nanti akan kita kesana ya, itu sekitaran 30 km, dan menurut Google Map juga itu memakan waktu sekitar 50-an menit, 51 menit ya. Dan itu juga tergantung dari keadaan di jalan ya, realnya seperti apa, karena banyak truk odol juga ya, over dimension, overload. Dia kalau jalan tuh lemot, super lemot, dan ada juga banyak truk gandeng. Nah apalagi odol yang gandeng, wah itu susah banget untuk disalip ya. Jadi bersabar, kalau punya nyali silakan salip, kalau nggak punya nyali menepi dulu aja nggak apa-apa gitu, harusnya sebegitu. Nah ini bentar lagi ya, jalan menuju ke satu jalur ya kan. Nah ini tadi cabangnya sekitaran sini. Nah kalian lurus aja terus ikutin jalur utamanya ya. Nanti kalian ketemu sama alun-alun Tanggung di sebelah kanan kalian ya. Ini masih lurus terus ya, jalurnya panjang. Kabupaten Jember itu panjang banget ya. Kalau kalian bisa lihat dari peta, emang panjang banget. Ini tuh alun-alunnya di kanan ya, tapi sayangnya ketutupan sama truk merah ini ya. Dia lama sekali, sampai mobil hitam di depan ini juga emosi ya, jadi salip-salipan. Ya gitulah. Nah ini kita kan mau nyalip ya, tapi yang truk merah tadi yang kita salip di kanan, dia malah dikebutin, coba digasnya malah digas lebih dalam lagi gitu loh. Jadi nakalan ya. Ya rada nyebelin ya, begitulah guys ya. Sifat manusia kan banyak ya, banyak macam gitulah. Ini cabang, kalian jangan ke kiri ya, ikutin jalur ramai aja, jalur jalan gede ya, ke kanan nih ya. Nah nanti bentar lagi ada cabang lagi tuh di depan ada cabang lagi dua, kalian ambil yang ke kiri ya, ke arah barat. Karena nanti kalau kalian malah ke kanan, malah balik lagi ke Jember gitu guys. Masuk balik lagi ke Jember, capek lah. Nih ada nih plakatnya, plakat hijaunya itu kekecilan, jadi kesusahan untuk ininya ngelihatnya. Nah ini ke kiri kita, jangan ke kanan malah putar balik ke Jember gitu ya guys. Ini kan tanggal 19 Juni ya, jadi hari Jumat
dan mau sholat Jumat dulu, jadi nyari masjid terdekat yaitu Masjid Darussalam, masih di Jember ya. Nah, di Darussalam sini juga tersedia tempat untuk ngecas HP. Selain itu juga jadi tempat peristirahatan untuk ojol dan ada disediakan minuman gratis ya di kulkas mininya. Ya udah aku masuk aja buat ngecas HP ya, kamera. Mau baterainya nih mau habis, jadi sekalian nunggu azan. Lah, pas azan sudah berkumandang, ada ini orang-orang berdiri semua guys, sholat sunnahnya guys. Iya, berjamaah malah sholat sunnahnya. Habis itu setelah sholat sunnah ada azan kedua guys, lucu guys. Jadi azan kedua, setelah azan kedua terus ceramahnya full Arab, jadi kita nggak tahu khotibnya ngomong apa gitu ya, mau ceramah apa, nggak ada bahasa Indonesianya sama sekali, sama doa-doanya juga ya bahasa Arab. Nah, habis itu iqomah dan sholat udah seperti biasanya. Habis itu kita lanjut lagi gitu ya. Nah, setelah kita Jumatan, di depan tuh ada jembatan Kembar Tanggul ya. Nah, pokoknya patokan di jembatan ini nanti kita belok kiri. Tapi kalau menurut rute dari Google Map, kita disuruh lurus, tapi kita mau ke irigasi ya, ke irigasi Bondoyudo, yaitu ke kiri. Kalau kalian mau lurus terus nanti keluarnya ke Jalan Raya Randu Agung gitu. Kalau Randu Agung itu berkelok-kelok ya guys ya. Enggak, komatnya setelah iya, komatnya. Apa sesudah itu? Komat itu Sesudah. Tadi azan 2 kali tadi. azan terus komat tuh. Enggak, azan, sholat dulu, habis itu azan lagi, ceramah, habis ceramah iqomah. Ini kemana? Kanan dong. Ke kanan. Itu kemana ke sana? Mau Polsek. mancing balik. Ya pokoknya kalian ikutin aja ya, ini mobilnya mau kemana gitu ya. Kalau kalian lurus terus malah nyasar. Nah, ini ke kanan tadi ya, cabang tadi ya, kita ke kiri lewatin rel kereta api, habis itu ada cabang lagi kita ke kanan. Kenapa nggak lewat jalan Randu Agung? Soalnya ya sadar diri, mobilnya kita itu kepanjangan, jadi kalau buat kelok-kelok itu agak susah. Nah, kalau kalian punya mobil kecil kayak macam Swift, kayak Agya, Ayla gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Atau naik motor juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Cuman jalannya rada sempit gitu, bahaya, dan nggak bisa nyalip gitu ya. Jadi ya apes kalau misal di depan ada truknya, ya kita pasrah itu. Ya udah, ini pemandangan dari irigasi Bondoyudo ya, perjalanan Bondoyudo rutenya, jalurnya. Oke, aku silent aja sebentar ya. Nanti kalau udah ada hal yang menarik nanti aku cakap lagi gitu. Ya, irigasi Bondoyudo dimulai dari Kabupaten Lumajang sampai Kabupaten Jember. Jadi irigasinya ini panjang banget ya. Sebelah kiri ya guys ya, irigasi itu yang air ini loh, yang arus air ini ya, itu buat ngalirin air ke ladang sawah sama ladang tebu. Ada juga ketemu ladang apa gitu, nggak kerekam tapi sayangnya ya. Nah, itu mungkin ladang jagung kayaknya sih ya. Ya, jadi inilah jalur irigasi Bondoyudo. Jalannya bagus kok, nggak ada lubangnya sama sekali, malah sangat terawat ya, nggak mulus banget, tapi ya segini sih udah standar tinggi sih ya. Oh ya, sama juga kalau misal ada truk gitu ya, kalian kalau mau nyalip harus punya nyali yang tinggi, karena ini jalurnya cuma 2, bukan 4 kayak yang di nanti setelah kita ngelewatin jalur Bondoyudo. Ya, oke, aku berhenti dulu cakepnya ya, nanti sambung lagi kalau ada hal yang menarik. Oh ya, yang pengen tahu ini jaraknya dari yang tadi ya, yang setelah jembatan Kembar Tanggul ke Jaran Kencak Patung nanti ya, di Lumajang situ, itu jaraknya 26 km dan memakan waktu, durasinya kira-kira 40 menitan. Jadi ya, selamat menonton.
pemandangan Yang 6 irigasi bulan, Bondoyudonya ya. bulanan aja, Udah nanti berapa Juli kali aku kan. ngomong gitu ya. Ya udah ya, aku diam lah, diam. Kalau 6 bulan itu kan tak gabung semua. Mas lihat belokan. Iya. Kaos kiri cangkir kiri. Mobil parkir. Iya. Kaos ada pot. Cek dia nyala. Kaiso. Sih, biar dia nyalip aja sih. Iya, tahu. Mungkin punya. Kena belakang. Nah, ini udah melewati perlintasan kereta api. Nah, kalau di sebelah kiri itu ada stasiun kereta api Jatiroto. Ya, itu termasuk wilayahnya, sudah masuk wilayahnya Lumajang. Jadi bentar lagi juga kita melewati Gapura exit Jember menuju Kabupaten Lumajang ya guys ya. Nih, bentar lagi belok kiri dan lurus aja itu ada Gapura Selamat Tinggal Jembernya gitu. BTW ini emang truknya ini nyeselin. Jadi kalau kita mau salip, dia juga ikut-ikutan mau nyalip. Padahal udah kita bel ya, udah klakson gitu, tapi orangnya mepet-mepet sama truk depannya. Jadi kita nggak disediakan ruang ya buat nyalipnya mobil kita gitu ya. Nah ini Gapuranya. Ya sorry, ini kesel banget sumpah. Ini Gapura Selamat Jalan Jember. Kita sekarang menuju daerah Kabupaten Lumajang. Ya, dan sebelah kiri juga berseberangan dengan irigasi. Sini ada stasiun kereta api kecil ya, Jatiroto. Ya, nunggu ini truknya truknya ya defensif sekali sih kalau kita ngomongnya sih ya, pakai istilah pembalap itu racer. Ini truknya terlalu defensif, jadi kita nggak bisa attack ya. Nggak bisa nyalip, ya udah pasrah aja lah ya. Ampun. Banyak tuh. Alhamdulillah sekarang udah di depan truknya ya, jadi bisa nyalip momen tertentu ya. Jadi nunggu lampu merah kayak gini, kita pepet-pepet ke kiri ya, agak makan tanah loh sebenarnya nyalipnya. Nggak bisa ke kanan karena jalur berlawanan arah ini tadi banyak ini mobil juga gitu, dan dihalangi sama motor roda 3 custom yang bawa penggilingan tebu gitu. Ya nanti kalian juga ketemu motor-motor custom kayak gitu ya guys ya, jadi bawa mesin tebu juga dia. Kayak motor Hot Wheel gitu ya. Nah ini alhamdulillah jalannya plong, jadi bisa lihat ke depan lebih jauh lagi, dan ya pengalaman mengemudinya jadi lebih enak lagi. Oke, aku
skip aja ngomongnya ya, aku silent sekarang ya. Nanti kita ketemu lagi kalau udah di pertigaan jalan baru. Tebu lah. Bukan. Kasih. Mas Iya. Lagi. sisi pelan. Cukup. Pelan. Kok bunyi ada apa ya? Oh panjang. Minggir aku truknya. Ayam lodok. Ada yang parkir kiri. Nah, ini mau sampai di pertigaan baru. Kalau ke kiri itu kalian ke lintas timur ya, ke selatannya Lumajang. Tapi kita lewat yang lurus aja nanti, yang pertigaan pokok. Ini masih dalam rute nasional 3, panjang banget ya dari Jember itu. Ini nama jalannya masih nasional rute 3 gitu ya guys ya. Ya, irigasi juga ya. Ini sekarang penampakan pemandangan irigasinya udah mulai menghilang, agak menjauh ya. Sudah ditutupi sama perumahan warga. Tadi juga
ke belakang itu Iya. ada pom bensin Popo ya, private owner, private organized, berarti menandakan kita udah mau sampai di pertigaan gitu guys. Pertigaan antara kalau ke kiri nanti ke Lumajang, kalau ke kanan ke ini ke Kelakah. Setelah pertigaan lintas timur ada lagi pertigaan besar yang ada patung kudanya atau jaran koncar. Nah ini jembatannya ya, inget-inget ya guys ya. Kalau kalian udah sampai di jembatan besi ini kayak jembatan kereta api itu, nah ini tanda-tandanya sudah mau mendekati pertigaan besar ya, 3 wilayah itu. Satu ke Lumajang, kedua ke belakangnya mau ke Jember, yang ke kanan, yang ketiga ke Kelakah. Nanti pas ada pertigaan kita belok kanan ke arah Kelakah. Oh ya, ke kanan juga selain ke Kelakah bisa ke Probolinggo ya guys ya, atau ke tolnya, tol Probolinggo. Kayak yang kemarin itu kita kan keluar tolnya kan dari kota Probolinggo ya menuju Kelakah. Wes, iki apa ya? Ya gitulah. Alhamdulillah udah selamat bisa sampai di sini pertigaan Lumajang, Jember, Probolinggo. Padahal Probolinggonya masih jauh ya. Apalagi Jembernya juga masih jauh. Ya, ini tinggal nunggu aja lampu merahnya jadi lampu hijau. Cuman apa ya, terlalu cepat lampu hijaunya itu di sini, nggak disetel sama dishubnya, heran. Padahal kita antrinya lama loh ini. Ya udah sih antri lagi. Nah ini patung kudanya ya, patung jaran koncarnya nih, punyanya Lumajang, daerahnya Lumajang ya, ikoniknya Lumajang nih, keren. Ada baju zirahnya di patung kudanya, sangat detail. Kan biasanya kalau patung kuda buat landmark itu kan nggak pakai apa-apa. Nah ini mau hijau. Kalau ke kiri tadi sebelumnya itu ke arah Lumajang, kalau ke kanan kita ke Probolinggo, naik tol nanti kita ke Surabaya gitu ya guys ya. Nah ini lurus terus, masih lurus ya guys ya, masih jauh sebenarnya tolnya itu, masih lama. Ya ini nanti kita melewati terminal Minak Koncar. Nah ini kayak namanya tuh kayak nama Madura ya, bahasa Madura. Apa artinya Minak Koncar ya? Saya nggak tahu ya guys ya. Ada yang anak Madura di sini, tolong nanti beritahu saya ya artinya apa di kolom komentar. Yes, ini tinggal lurus aja, lurus terus sampai ya, ngikutin rute nasional 3 ya. Ini namanya juga rute nasional 3 ya. Oh ya, nanti di tengah perjalanan di Kelakah mampir dulu bentar mau beli oleh-oleh. Ini ada longsor, hati-hati juga di titik-titik, beberapa titik di area sini tuh banyak longsor. Mungkin arus kalinya atau arus sungainya sangat deras ya, tuh sampai jebol itu tanggul ininya, jalan jembatannya ya. Ya itu baru itu. Kalau yang kemarin kita yang mau ke Jember itu nggak ada yang jebol kayak gitu, berarti baru dia. Ya jadi hati-hati, utamakan keselamatan, jangan lupa doa dulu sebelum berangkat, sama pamit lah sama orang yang sayang sama kalian gitu ya guys ya. Oke, ini aku silent aja ya. Nunggu yang ini beli oleh-oleh ada deh. Nah, ini ada jembatan ya, portal menuju jalan mulus ya. Karena sebelumnya tuh jalannya hancur banget, nggak ketolong, makanya nggak aku rekam soalnya ya pegel juga megangin HP. Kalau mobilnya goyang-goyang itu capek juga jadinya ya. Jadi itu jembatannya, inget-inget ya guys ya. Ini sekarang udah agak bagusan ini jalannya ya.
ke depan tuh udah mulus banget ini jalan kayak aspal baru gitu ya. Ke belakang, nauzubillah, jalannya kayak gitu ya ampun, nggak diurus sama pemerintah desanya sana. Ya lah, ya lah. Nah, di sini tuh exitnya Jalan Randu Agung ya, yang berkelok-kelok itu, yang ngelewat bukit-bukit dan perumahan warga, dan jalannya sempit. Nah, di situ tuh. Dan bisa kalian lihat tadi juga ada truk ya, baru keluar itu ya. Nah, itu ya gak enaknya kalau lewat sana tuh truk kadang juga lemot, ada truk yang baknya kosong malah ngebut-ngebutan ya, malah ugal-ugalan gitu ya. Makanya kita lewat jalur irigasi Bondoyudo aja gitu, nggak lewat situ lagi. Udah sekali aja, kita takutnya. Iya, pertama kali ke Jember dan pulangnya itu ya lewat situ, Rondo Agung, Randu Agung ya. Itu dah Ya, pengalaman lah, nggak lewat situ lagi, lewat irigasi aja. takut tadi cari bapak. Terus minggir ya. Nah, ini kita sudah sampai di perlintasan kereta api stasiun Klakah ya. Tuh kalau ke kiri ya, itu stasiun Klakah. Dan deketan stasiun Klakah ini sebenarnya sebelah kiri ini nih pasar Klakah. Jadi harusnya sih beli oleh-olehnya tuh di sini. Ke kiri kita harusnya ya. Cuman ya kelupaan gitu ya, kebablasan gitu. Nggak ada yang merhatiin jalan, dan yang baca map cuman bisanya aku doang, dan aku tugasnya cuman jadi kameramen buat video gitu aja guys. Nah, sebelah kiri kanan ini sebenarnya pasar Klakah, wilayahnya pasar Klakah, cuman kelewatan nggak beli oleh-oleh, jadi kita stopnya agak kedepanan gitu ya, agak jauhan gitu, di depannya toko basmalah, toko serba ada basmalah gitu. Nanti nama tempat jual beli ininya buahnya warung buah Bu Rumiyeh, Rumiyeh, YEH ya. Ya Allah. Nah, itu tadi truknya ngawur ya. Ya udahlah. Nah, ini udah sampai Klakah, tadi juga udah lewatin perlintasan kereta api Klakah. Nah, daerah sini tuh enak, udah jalannya udah mulai renggang ya. Udah renggang pula. Ya, jadi diperluas, ada jalur motornya. Lajur motor sih sebenarnya ya. Namanya itu bukan jalur motor. Nah, tapi sayangnya ada beberapa truk yang parkir itu tadi, kayak tadi itu. Nah, buat kalian yang kalau mau nyalip truk yang lewat kiri, sebaiknya hati-hati aja gitu ya guys ya. Karena kan kalau nyetir kan kita kan di posisinya di sebelah kanan kemudi ya, bukan di sebelah kiri, jadi nggak kelihatan gitu ya. Bawa orang lah minimal satu gitu kalau mau ke sini gitu. Tuh banyak truk yang makan badan jalan ya. Ada yang truk odol juga, ada yang truk ini bawa apa itu tadi, kayu ya. Wah, truknya bawa muatan kayu itu guys. Nah gitu cara nyalipnya guys, lewat kiri. Kalau truknya ngasih ya, kalau truknya ngasih di sebelah kiri, kita salip di sebelah kiri. Kalau truknya malah ke kiri, kita salip di sebelah kanan. Dan harusnya yang benar itu yang kayak gitu gitu. Nah, kita sudah sampai di pasar buah yang kecil, tapi sayangnya cuman warung buah aja. Ini depannya warung basmalah atau Alfamart basmalah gitu aja ya. Kalau di Google Map ini nama lokasinya warung buah Bu Rumiyeh, pakai H ya, Rumiyeh. Nah, ini biarkan saja apa ibu lagi pilih-pilih buah ya. Itu yang dipegang itu bentul ya, bukan biji pramuka ya, bukan biji kelapa pramuka ya. Yang ini kebetulan Ini aku juga Apa itu? Bengkoang. Oh, bentul. ya dikasih tahu sama ibunya ini namanya bentul gitu. Aku juga ditawarin ini sawonya kebetulan pas dimakan itu belepotan ya, soalnya banyak airnya dan mau manis banget sawonya ini. Lupa nama sawonya sawo apa, nggak tak aku catat itu. Ya udahlah.
Ya dimakan di rumah lah, buat di rumah lumayan. Maunya belinya cuma 1 kilo yang sawo, tapi sama pedagangnya ditawarin aja 2, jadi totalnya 2 kilo sawo 20.000 lah. Ya tuh gede banget ya ini nangkanya ya, tuh gede-gede loh. Dan mateng itu, udah bentukannya udah coklat warnanya ya. Terus ini masih lurus-lurus, masih pilih-pilih bentuknya, nanti dibawa pulang buat oleh-oleh dari Kelakah. Oke, lanjut lagi, kita menuju ke tol langsung ya, menuju ke tol langsung ya. Ya, kebetulan tadi di warung buahnya ini istirahat, jadi bapakku bisa istirahat bentar gitu ya, kakinya capek kan nahan ini ya, emosi tadi kan truk kan nggak mau disalip itu loh. Iya ya, ya udah, ini kita perjalanan lanjut terus menuju ke entry tol Probolinggo ya. Probolinggo apa Pasuruan nanti masih belum, berarti masih ke Probolinggo. Ini ke utara, ke Kelakah, ke Kecamatan Gudang, nanti ke Probolinggo gitu guys. Oke, aku silent lagi ya. Oh, sibuk tuh. Ngerti dia, aku lihat juga. Keren. Kan mending dikupas. Kacau. Kulitnya jangan langsung di gitu. Di depan, Jangan dipenyet, Iris maksudnya. di depan tuh ada sawo. harus diiris ya. Iya lah. Padahal makan tak pencet tadi, pencet kulitnya nanti kan keluar. Bijinya cuma 2 ya, lucu ya, buah segede gitu. Awas motor agak kanan dikit. Saya ada parkir tebu parkir. Bentar, saya taruh. Nah, ini kita mau mendekati Gapura Lumajang ya. Jadi batas Lumajang nanti ada gapuranya di depan. Tanda-tandanya banyak sekali truk-truk yang parkir di sebelah kiri ya, yang makan jalan gitu ya. Nih, kayak truk ini tuh tiba-tiba ada yang ke kiri buat peristirahatan kayaknya sih ya. Iya, nongkrong Nah, aja di ya. depan itu tuh gapuranya. Selamat jalan keluar dari Lumajang ya guys ya. Nah sekarang kita sudah memasuki kawasan Kabupaten Probolinggo, dan ini ada jembatannya sebagai penandanya juga. Jadi ya arsitekturnya ya begitu, khas banget daerah sini tuh, Jawa Selatan. Sini jalannya udah enak, sudah landai, apa? Sudah rata. Kiri kanan tebu ya guys ya. Di sini.
Nah, ini bentar lagi mau sampai ke gerbang tol Probolinggo Timur. Ini ada tanda-tandanya nanti kalau kalian sudah melewati jembatan besi ya. Yang kayak jembatan untuk rel kereta api, jembatan kereta api. Nah, ini kayak gini, hafalin aja bentukan jembatannya nih kayak gini. Itu tandanya kalian udah mau mendekati gerbang tol Probolinggo Timur. Berarti ini udah mendekati kota atau kabupaten Probolinggo ya. Nah, ini tinggal susurin aja terus jalannya ya. Itu lurus terus enak guys. Ya, jadi perjalanan kita tuh gampang sebenarnya, cuman yang susah itu kita bersabarnya menghadapi belakang truk yang lemot kalau jalan ya. Nah, ini kotanya Kabupaten Probolinggonya. Kanan. Itu ada masjidnya, Masjid Kuba Emas ya. Padahal itu Kuba kuning ya, gak apa-apa lah. Ya, ini jalanannya udah mulai padat, jadi hati-hati aja, jangan ngebut ya, jangan salip-salipan, nanti ngerinya nyasar kalian ya. Nih udah sampai di pemakaman umum nih sebelah kanan. Bentar lagi nih udah mau sampai ke tikungan masuk ke gerbang tol. Nah, ini udah deket nih, udah bentar lagi nih pertigaan besarnya ya. Jadi deketan sama pos polisi sebelah kanan nanti ya. Nah, nanti ini ada pertigaan, depan lurus terus itu ke Kabupaten Probolinggo. Nah, kalau ke kanan itu ke gerbang tol Probolinggo Timur. Kalau kalian naik motor itu lurus ya, jangan ke kanan gitu. Kalau naik mobil bisa lurus, bisa ke kanan guys. Atau kalian kalau mau lewat jalur utaranya Jawa Timur, lurus terus aja nggak apa-apa. Nanti setelah Probolinggo situ kalian belok kiri ke Pasuruan. Ini kita ke kanan ya. Nanti rincian harga, terus waktu yang di sampai di gerbang tolnya jam berapa, nanti kita sertakan di gerbang tolnya persis, sama ongkos biaya tolnya juga iya, nanti ditampilkan di sana aja, dijelasin di sana ya. Udah, alhamdulillah ini sudah sampai di gerbang tol juga akhirnya ya, gerbang tol Probolinggo Timur. Nyenyak udah aman lah ini perjalanan ya. Masih jauh kok, masih jauh. Kalau ke Surabaya kan lewat 3 kali lagi nanti ya, 3 kali gerbang tol. Ini adalah rincian tolnya ya, rincian harga tolnya. Untuk totalnya 124.000 ya. Ya, jadi sama kayak yang video car vlog kita yang pertama ya, yang ke Jember itu ongkosnya juga 124.000. Cuman kalau kita ke Jember itu ngelewatin 4 kali gerbang tol. Kalau kita pulang ke Surabaya kita cuman ngelewatin 3 kali gerbang tol ya. Ini nanti di depan ada cabang ya. Kalau mau ke Surabaya kita ambil yang sebelah kiri cabangnya ya, ke arah Probolinggo Barat. Kalau kalian lurus terus nanti malah ke tol Banyuwangi. Tapi kan tol Banyuwangi juga masih bertahap ya, nggak sampai Banyuwangi lah. Paling turunnya di Bondowoso ya pokoknya situlah, di utaranya Jawa Timur. Ya, alhamdulillah udah sampai di dalaman tol Probolinggo Timur.
Oh ya, ini nanti operan ya, nggak seterusnya aku ngerekam sampai exit ke Surabaya. Soalnya ya gantian aku yang nyetir, jadi bapakku istirahat dulu. Mau ya pokoknya gantian aja lah, tidur ngapain lah terserah. Jadi aku yang gantian nyetir sampai ke Surabaya. Kalau untuk jalurnya kalian Rest area yang ikutin satunya aja ya? menurut Yang ini Google nggak Map. enak. Kan gampang kan ya kalau Tai Maya. ayam. Jadi kalau kalian misal disuruh ke kiri sama Google Map-nya, kalian beloknya jangan langsung banting setir ya. Jadi bertahap pelan-pelan gitu ya. Oh ya, di sini di tolnya ini panas banget tuh, sampai kelihatan ya ada Fata Morgananya tuh, becek-becek dari kejauhan ya. Ini aku zoom Ini kameranya. Tadi ada orang ya itu ya tadi ya. Oh. Ya udah. Ya, ini sangat panas di luar mobil itu. Jadi keadaan tolnya panas banget. Cuman lupa sayangnya nggak aku rekam di speedometer. Kan di speedometer ada ukuran suhunya ya. Suhunya berapa derajat Celcius gitu. Ya kelupaan, sorry. Teknik sipil ya. Ya, karena capek juga ngerekam, terus bapakku juga capek ya. Jadi mau istirahat dulu nanti di tol berikutnya, rest area berikutnya. Nah ini becek banget ya nih jalannya ya, gila-gila. Ini kayak basah-basah gitu. Padahal mah kering, nggak ada becekannya, nggak ada air-airnya gitu, realnya. Kalau kita lihat pas kita hampirin gitu airnya hilang, nah itu namanya Fata Morgana guys. Oh iya, ini juga mau ngasih tahu di sepanjang tol ini cuman ada satu pom swasta ya. Mungkin di sini rest area yang satu-satunya ada pom swastanya, BP atau British Petroleum ya. Cuman rest area ini aja di kilometer 819. Kalau di sini kan kilometer 820 ya. Nah ini mau ngelihat penampakan rest areanya ini kayak gini ya, tuh. Jadi turun ke bawah, jadi kita nggak bisa lihat semuanya gitu dengan luas. Nih rada sepi ya, soalnya masih tergolong baru kan ya, tolnya aja juga baru. Nah ini pomnya, pom BP-nya ya kecil. Cuman sayangnya tadi papan harga bensinnya mati semua, nggak ada harganya, jadi kosong semua ya stok BBM BP-nya. Depan sepi. Belakangnya juga sepi. Iya sepi kan, soalnya jarang yang ke sini, masih baru soalnya tolnya ya. Ini kalau kalian mau ke Bromo nanti exit di sini ya, di kilometer 823 ya. Kalau kalian mau ke Gunung Bromo, exit tol lewat exit tolnya Probolinggo Barat. Kalau tadi kan Probolinggo Timur kita naiknya. Nah kalau mau ke Gunung Bromo kita lewat exit tol Probolinggo Barat gitu, pintu tol Probolinggo Barat. Ya nanti sebelah kiri kita beloknya kalau mau ke Bromo ya. Kalau ke Surabaya lurus aja, nggak usah kemana-mana gitu guys. Nih exit tolnya tuh kayak gini ya. Ya saking sepinya tuh apa ya, jadi ini ada resiko nyasar gitu ya guys ya, karena jalannya lempeng, enak, mulus, sama luas dan sepi tuh. Yes, akhirnya ini mau sampai di rest area 820 ya. Nanti melipir dulu ke rest area, mau gantian nyetirnya, ada yang mau buang air juga ya. Kebetulan juga aku mau ke toilet, soalnya kan tadi kan makan sawo dan itu kemanisan. Buahnya enak, ada airnya juga, lebih banyak airnya ya, jadi gantian nyetir juga. Jadi bapakku biarkan istirahat dulu, terus aku gantian nyetir, jadi otomatis kameranya nggak aku pakai ya, jadi nggak sampai ke tol Surabaya ya guys ya. Ini udah di rest area 820 menuju Surabaya. Jadi ya pamit aja dulu ya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa juga ini ya, share ke teman atau ke keluarga yang dari Jember main-main ke Surabaya atau ke Malang ya. Ya, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya dari saya Yoga Sido, dari channel Yoga Sido.
Bye bye. Toiletnya mana? Ini bikin Apa toilet? Ah? Ini yang pertama tak? Iya guys, Ini yang saking kedua. capeknya bapakku sampai bingung ini Musola itu ada arahnya toilet mau paling. kemana ya. Harusnya kan sebelah kiri ya. Maklum lah. ke kiri. Lagian juga penandanya kurang lengkap, nggak ada panah-panah di pavingnya sama ya ini sepi. Rest area baru itu ya gini sepi guys. Kiri juga ada tuh kalau Guys, tuh enak ya. Kalau kalian mau belajar nyetir ke rest area ini aja. Sebenarnya ada 3 ya rest areanya. Ada di 793, 820 sama 833. Itu 3 area rest area yang sepi ya, masih sepi di tol Pasuruan. Nah, kalian kalau mau belajar nyetir di situ aja. Di ketiga rest area tadi. Anyar tol. Apa? Oke. Ini mau nyari toilet nih. Baru ketemu aja toiletnya ya. Hah. Thank you guys. Ini toilet nih gede. Di atas. Toilet. Yes.